Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Ngopi Slow, yang pada kesempatan ini kita bertemu kembali, yang insya Allah semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia yang luar biasa sekali lagi, karena dengan karunia ini kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini. Mari manfaatkan sebaik mungkin bulan suci ini, tidak hanya sebatas untuk rutinitas tahunan, tetapi rutinitas untuk mendongkrak, mengupgrade keilmuan kita tentang al-Islam. Ya. Salawat dan salam tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang keras untuk menegakkan ajaran Islam sehingga kita bisa menanam nikmatnya berislam. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, di sini saya hanya sebatas untuk mengingatkan baik diri saya maupun jamaah sekalian bahwa ada sesuatu hal, fenomena yang terjadi saat ini, di mana saat ini kita selalu disuguhkan fenomena yang cukup menarik bagi kita, ya, apalagi di era digital ini, ya, era internet ini, era media sosial ini tentu sangat menguntungkan kita, ya, bagi orang-orang yang awam untuk mencari tahu ilmu-ilmu agama. Ya, sekarang sudah ada Google, sudah ada internet, sudah ada media sosial. Enak sekali sebetulnya kalau sekarang itu mau menuntut ilmu agama. Akan tetapi ada yang salah dalam hal ini. Salah kenapa? Dia hanya mengandalkan, ya, atau kita hanya mengandalkan media internet untuk menggali ilmu-ilmu keagamaan. Sementara ilmu agama tidak hanya sebatas tentang itu, tetapi kita juga harus mencari ilmu lewat kitab-kitab, ya, kitab-kitab tafsir, kemudian lewat ustadz-ustadz yang memang sudah berilmu, ya. Karena ketika orang-orang hanya mengandalkan media internet sebagai media untuk menggali ilmu agama, itu akan berpengaruh pada pemahaman kita, ya. Era digital ini dirasa sangat menguntungkan bagi kita, bagi kita semua. Umur berapapun saya kira sangat memanfaatkan era digital ini. Tetapi ada hal yang harus kita ketahui, ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, di sana sudah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah wa la tattahidu khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, di sana sangat jelas bahwa berislamlah kamu secara kafah. Kafah itu apa? Kafah itu menyeluruh. Artinya ketika kita sudah beragama Islam, ya, tentu ya harus full beragama Islam, harus, kalau basah sekalian. Ya, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah akibatnya apa? Gagal paham. Kalau setengah-setengah akibatnya tidak memahami secara utuh. Ya, maka fenomena sekarang ini orang-orang belajar lebih banyak kepada media sosial, entah itu YouTube, ya. Dan kalau YouTube itu kan bisa disetting, ya, ada dipotong-potong, bahkan pemahaman-pemahaman tertentu dipotong yang akhirnya menjadi gagal paham, yang seharusnya ada penjelasan lanjutan tapi dia hanya mengetahui penjelasan hanya sepotong. Nah, maka bagaimana kiat-kiat kita agar memahami Islam secara kafah, Islam secara menyeluruh, ya. Yang harus kita pahami adalah ada 3 karakteristik ajaran Islam. Ada 3 macam nih, 3 macam karakteristik ajaran Islam. Apa itu? Yang pertama adalah syariah, yang kedua adalah akidah, yang ketiga adalah akhlak. Ya. Ketiganya ini, ya, saling berkaitan satu sama lain. Ya. Akidah itu kalau kita ibaratkan sebagai pondasi. Ya. Kalau ketiganya ini saya ibaratkan, saya analogikan sebagai jembatan untuk menuju tujuan. Tujuan apa? Tujuan dalam hal ini adalah surga. Ya. Maka ketiga karakteristik ajaran Islam ini
harus kita pahami sebagai, kita umpamakan sebagai jembatan. Ya, yang mana penyangga jembatan itu seolah sebagai akidah. Nah, jadi akidah itu dianalogikan sebagai dianalogikan sebagai penyangga jembatan. Yang mana penyangga ini harus kuat, harus kokoh, sehingga jembatan itu mampu dilewati sampai tujuan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ibadah. Ya, ibadah itu dijadikan sebagai jalan untuk jembatan itu. Jalan untuk jembatan itu. Maka dengan adanya tiang penyangga, ya, akidah itu, tanpa adanya jalan menuju tujuan, itu akan sia-sia dan tidak bisa dilewati jembatan itu. Ya. Dan kemudian akhlak dijadikan sebagai penyangga, pembatas jembatan kanan kiri. Kenapa diibaratkan sebagai pembatas jembatan kanan kiri? Karena akhlak itu untuk menjadikan kita agar lurus jalannya. Ya, tanpa ada akhlak, ya tentu kita akan terjerumus kepada jurang jembatan itu, jurang kesesatan itu. Maka ketiga karakteristik ajaran Islam ini sangat penting dan sangat berkaitan, menjadi satu kesatuan jembatan yang utuh, yang kokoh, dengan penyangga akidah yang kuat. Nah, dengan penyangga akidah yang kuat, maka akan melahirkan, ya, ibadah yang benar, kemudian akhlak yang baik. Ya, mungkin itu sebagai pengingat kita di era digital ini, sebagai rambu-rambu ketika kita akan mempelajari ajaran Islam secara utuh, minimal mengerti karakteristik ajaran Islam. Ya, kalau sudah mengerti dan menguasai tiga karakteristik ajaran Islam itu, insya Allah tidak akan terjerumus dari jurang kesesatan. Bahkan ketika perkembangan zaman sekalipun, ya, kita tidak akan goyah, kita tidak akan tergoyahkan oleh berbagai macam persoalan-persoalan secara duniawi maupun persoalan-persoalan tentang ajaran Islam, karena kita sudah tahu tiga karakteristik utama. Ya, kalau tiga karakteristik utama itu sudah betul-betul kita pegang, insya Allah kita akan meraih jalan surga, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, yaitu kaitannya dengan jembatan tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semua bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam belajar tentang ajaran Islam tentu harus memahami pokok-pokok ajaran agar kita menjadi umat muslim berislam secara kafah dan secara menyeluruh. Terima kasih. Billahi wasabil haq fastabiqul khairat. Asrum minallah wa fadul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buat kalian yang mau kuliah, langsung aja daftarin diri kamu di Politeknik Muhammadiyah Tegal. Ada 4 prodi favorit loh, ada kebidanan, akuntansi, desain produk, teknik elektro. Tunggu apa lagi? Langsung aja daftarin diri kamu. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak yang tersedia ya. See you on the amazing campus.